Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Lilik Raharjo di channel Pangripta. It's all about Sri Martani. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu pelaku usaha di Dusun Wanujoyo Kidul, Sri Martani Piungan Bantul, yang sudah melakukan usahanya sekian tahun, dan tentunya banyak hal yang nanti kita bisa pelajari dari beliau. Dan konon katanya beliau ini merintis usaha dari nol dan sampai sekarang bisa dikategorikan sukses. Nah, sehingga nanti kita bisa belajar banyak dari beliau. Dan usaha yang dilakukannya ini tentunya berbeda dengan yang lain. Artinya jarang-jarang orang yang melakukan usaha seperti yang dilakukan oleh beliau ini. Nah, apa, bagaimana, dan perjalanannya seperti apa usaha yang dilakukan oleh beliau ini, nanti kita akan simak bersama di video tayangan kali ini. Tapi sebelum itu saya ingatkan sekali lagi, silahkan di subscribe channel Pangripta ini, dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk panjenengan semua, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan wacana, pandangan, dan lain sebagainya. Tentunya ini juga dipersembahkan untuk panjenengan semua agar memiliki gagasan, tentunya memiliki narasi untuk bisa berbuat lebih baik dalam bentuk usaha, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa dinyalakan juga tanda loncengnya, karena nanti jenengan akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video yang kami buat berikutnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini agar bisa menjadi manfaat untuk panjenengan semua. Dan jikalau memang ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke sanak kadang, handai tolan, keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Karena semakin banyak disebarkan, tentunya semakin banyak gagasan yang akan muncul, dan tentunya semakin banyak orang atau pribadi-pribadi atau mungkin kita yang akan lebih bisa bergerak, berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan kita simak video selengkapnya setelah tayangan yang satu ini. Kita lanjutkan. Salam sehat, sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali bersama saya Lilik Raharjo di channel Pangripta, It's all about Sri Martani. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan berkunjung ke rumahnya Pak Setio. Nah, kebetulan kita sudah di rumahnya. Nah, Pak Setio ini salah satu kaum muda yang bergerak di dunia UMKM. Nah, kebetulan beliau ini juga anggota perkumpulan UKM yang ada di Sri Martani. Nah, ini banyak hal yang mungkin akan kita bahas. Apa sih usaha yang dilakukan oleh Pak Setio, sudah sejauh mana, bagaimana hasilnya. Nah, kira-kira ini kita akan belajar bagaimana caranya bisa kaya yang berkah. Masya Allah. Ya. Amin, amin. Nah, tentunya nanti banyak inspirasi, tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini, teman-teman silahkan di subscribe dulu di channel Pangripta dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Amin. Karena kalau subscribe berarti jenengan membantu untuk menyebarkan hal-hal yang inspiratif. Nah, selamat siang Pak Setio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mas. Ya, ini tadi saya lewat beberapa hari yang lalu lewat sini, kebetulan kok ada banyak lebah atau mungkin apalah di depan rumah panjenengan. Kemudian saya jadi penasaran. Nah, makanya saya kemarin ngontak jenengan, saking penasarannya, ini ada apa? Apakah ternak lebah atau memang sengaja? Karena rumahnya Pak Setio ini banyak bunga. Jadi karena banyak bunga sehingga banyak dihinggapi lebah. Ini ceritanya pripun Pak Setio, kok banyak bunga, banyak lebah itu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi nggih dengan saya. Derek nepangaken Setio kula Pak sudah dikenalkan nggih. Awal mulanya
mencoba untuk budidaya lebah ini sebenarnya sederhana Pak. Ini berawal dari Mbak Wedok Pak. Mbak Wedok itu seneng kembang. Oh gitu. Iya. Dari berbagai macam bunga. Terus dilalainya kami sekeluarga itu juga orang yang biasa mengonsumsi madu secara rutin. Iya. Nah kemudian dari situ punya informasi bahwasanya ternyata ada lebah yang sangat nyaman untuk bisa dipelihara di sekitar kita tanpa mengganggu kita, maksudnya tidak menyengat. Nah, dari situ kita dapat informasi, mencoba cari informasinya, dan ya kita coba satu koloni atau satu kotak lebahnya ternyata menghasilkan. Dari situ kita juga bisa merasakan bahwasanya madu yang murni itu ternyata seperti ini. Madu yang murni. Karena di pasaran itu ternyata banyak madu-madu yang nyun sewu. Banyak madu yang kemurniannya dipertanyakan. Meskipun madu tapi tidak murni madu. Meskipun madu tidak murni madu. Mungkin asli. Tapi bisa saja dicampur. Oke. Gitu. Atau dia nggak murni karena dikasih pakan tambahan misalkan. Bukan dari nektar gitu. Bukan dari nektar. Yang seperti kita ketahui kan madu itu kan yang akan menjadi obat adalah dia mengambil dari nektar alami yang ada dalam tanaman, dari bunga. Nektar itu sendiri ada banyak, baik dari bunga, tapi selain dari bunga juga ada nektar namanya ekstra floral. Itu dari pucuk daun muda, tapi tidak semua tanaman itu. Nah dari situ kita coba untuk mengembangkan mengembangkan ya, berawal dari hobi aja. Kalau lebahnya yang dipelihara apa Mas Tio? Alhamdulillah, karena kita di lingkungan rumah, kita pelihara lebah tanpa sengat. Jadi namanya stainless bee, yang bisa atau dikenal oleh masyarakat itu lebah lanceng Pak Lili. Lebah lanceng. Kalau lanceng nggak menyengat ya? Iya, lanceng itu nggak menyengat, tapi menggigit. Nah terus sejak kapan jenengan mulai memelihara ini lanceng? Memelihara lanceng itu sejak tahun 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ini berarti sudah 3 tahun ini ya? Udah 3 tahun ini. Alhamdulillah saat pandemi malah jadi barokah buat kami, penghasil madu. Banyak pesanan. Alhamdulillah banyak pesanan, bahkan kita kewalahan. Artinya nanti bisa auto kaya ini. Kalau madu lanceng itu berapa lama Pak produksinya? Jadi kalau untuk madu lanceng ini sebenarnya tergantung dari vegetasi. Tidak bisa dipastikan dia bisa menghasilkan berapa lama. Tapi biasanya kita akan panen untuk kualitas madu yang bagus. Itu akan kita panen sekitar 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Untuk jenis lanceng yang kami punyai, ada satu jenis lanceng yang harus menunggu sampai 4 bulan. Untuk sekali produksi untuk dipanen. Satu glodok dapat berapa liter? Kalau yang seperti hal yang di sebelah belakang saya ini, alhamdulillah kita kemarin panen hari Minggu 3 hari yang lalu, 4 hari dan 2 hari yang lalu kita panen. Satu glodok ini bisa hampir 1 kilogram madu. Jadi bisa menghasilkan enggak. 1 kilo itu sekitar 3 botol ini kan 300 gram. Berarti 900 mililiter. Sekitar 800 mili. 800 mili itu dalam waktu 2 bulan itu. Jadi kalau kita punya berapa log ya tinggal kita hitung aja. Berarti jenengan punya banyak ini. Alhamdulillah sebenarnya belum banyak karena kita lingkungannya terbatas. Dan tidak sembarangan kita naruh lebah ya, karena kita juga peduli dengan lebahnya itu sendiri. Jangan sampai kita pelihara ternyata ujung-ujungnya lebahnya punah. Lari. Sekarang untuk syarat awal ikut memproduksi lanceng itu apa Pak yang harus disiapkan? Yang pertama sebenarnya untuk para penghobi atau penggiat lebah atau yang bisa dikatakan beekeeper itu, kalau pengen mengembangkan lebah, satu vegetasinya harus memenuhi dulu. Vegetasi sebagai sumber nektar, dan nanti kita kenal dengan namanya neporia. Neporia itu nektar, polen, sumber polen itu benang sarinya bunga.
Kemudian resin itu semacam getah Iya. yang nanti itu akan menghasilkan kantong-kantong madunya lanceng ini. Iya, Nah, itu juga nanti akan menghasilkan produk turunannya dari lebah ini yaitu propolis. Kemudian neporea yang terakhir adalah air, sumber air. Itu harus ada. Berarti artinya sebelum jenengan memelihara madu lanceng ini tadi berarti nanam dulu. Ya, yang pertama jelas nanam dulu vegetasinya. Tanaman yang disukai oleh lebah dan menghasilkan. Kadang ada banyak tanaman tapi kan tidak menghasilkan nektar. Betul. Tidak menghasilkan polen atau resin. Contohnya apa tanamannya? Nah, contohnya yang kita ada di belakang kita ada namanya bunga AMP. Oh, ini yang AMP, merambat ini. Yang merambat nggih. Oh, AMP itu air mata pengantin namanya. Oh, alah. Saya baru tahu namanya. Sering lihat tapi nggak tahu namanya. Betul. Yang warnanya pink-pink ini air mata. Ya. Nggih. Itu bisa dipetik aja kalau mau saya. Ini cara nanamnya tinggal ceblok ke murup. Ya, ini dari biji. Kebanyakan orang nanam dari biji, tapi sebenarnya di stek juga bisa. Cuma harus ada perlakuan khusus lah. Biar air mata pengantin. Karena minimal kita pelihara AMP ini karena dia berbunga sepanjang tahun. Jadi tidak ada musim seperti buah-buahan. Kalau musim hujan tetap dia bisa berbunga juga? Bisa. Oh, oke. Gitu. Selain AMP apa lagi, Pak? Selain AMP yang banyak disukai, sebenarnya tanaman buah-buahan itu pasti disukai. Semua buah-buahan itu disukai. Kayak mangga, rambutan, di sekitar sini kan banyak rambutan, mangga, kelengkeng. Berarti butuh lahan luas. Terus enggak juga. Kayak pohon pisang. Ya. Nah, itu juga suka banget. Oh. Bunga pisang. Oh iya. Montongnya ini gue. Apa sih jantungnya? Iya, jantung pisang. Jantungnya. Itu. Oke. Itu kalau yang utama saya nanamnya ini AMP, sama nanti di sebelah sana ada bunga Santos Temon. Itu bunganya seperti bunga jambu dan dia juga sepanjang tahun dia bisa nih. Yang penting kita kasih unsur hara, pupuk, nanti dia akan berbakti pada. Ya, tapi saya lihat banyak kaliandra ini di depan. Betul. Itu termasuk juga. Betul. Lagi Pak Staw. Jadi berapa lama? Maksudnya waktu apa istilahnya? Kita bisa memelihara lebah lanceng itu bisa berapa lama waktunya? Kalau untuk persiapan tadi belum ya. Untuk persiapan kan kita butuh waktu kurang lebih 1 tahun lah minimal untuk vegetasi. Kalau kita pengen budidaya lebih ya. Kalau untuk ibaratnya untuk hobi saja, biar 1-2 sih langsung saja, nggak usah nunggu vegetasi jadi lah. Itu. Terus nanti setelah vegetasi jadi kita datangkan bibit yang bagus. Nah, setelah datangkan bibit yang bagus, kemungkinan mereka akan adaptasi dulu. Dan adaptasi itu kurang lebih kalau yang pengalaman saya, kalau lanceng itu sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan dia udah mulai produksi madu lagi. Itu nanti bisa per 2 bulan, taruhlah 5 bulan dari mulai kita naruh lanceng itu kita udah mulai panen. Dan nanti setelah itu per 2 bulan kita bisa panen. Berarti setelah nanam bibit paling enggak butuh waktu 3-4 bulan baru bisa mulai panen ya. Nanti setelah itu per 2 bulan bisa kita panen. Itu 1 glodok. Nah, kalau punya 100 glodok, wah luar biasa. 1 glodok. Enggak, maksudnya usia lanceng itu berapa lama, Pak? Kalau usia lanceng itu sebenarnya dari mulai dia bertelur sampai dia nanti mati, itu dia membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. 3-4 bulan, terus sebenarnya tergantung. Tergantung dari kondisi lingkungan, tergantung dari makanan. Ya, tapi rata-rata siklusnya dia itu sekitar 3 bulan. Tapi nanti dia setelah kalau orang Jawa bilang nek wes omah, nanti dia reproduksi sendiri gitu ya? Iya. Secara otomatis. Betul. Kalau sudah, atau orang Jawa bilang apa? Umah ya? Umah ya. Ya karena dia kan akan bergiliran bertelur. Yang namanya ratu kan akan setiap hari bertelur. Kalau ratu juga 3 bulan juga? Ratu itu selama dia ini bisa nyampe 4 tahun. Oh, siklusnya ratu 3-4 tahun bisa. 3-4 tahun bisa. Berarti kalau ratunya sudah mati, nanti dia akan reproduksi ratu lagi. Karena kalau ratunya sudah tua, otomatis koloni itu nanti akan memprospek salah satu telurnya atau larva itu dikasih makan yang namanya royal jelly, di polen. Nah, nanti otomatis dia akan berkembang menjadi ratu. Gitu. Tapi dalam satu koloni tetap ada satu ratu, hanya satu ratu. Harus ada satu ratu, Pak.
Kalau misalnya ratu baru sudah menetas, Iya. otomatis nanti dia akan dikejar sama ratu tua untuk dibunuh. Tapi ada mekanisme tersendiri. Iya. Lebah pekerja nanti akan melindungi ratu muda. Betul. Itu diambil, terus kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Biasanya ratu muda nanti dia akan pergi. Oh, Ya, gitu. namanya nanti istilahnya pecah koloni. Iya, 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 iya. Pergi, ratu muda akan pergi untuk membuat satu koloni baru. Nah, itu nanti cara memperbanyak koloni ada caranya sendiri. Oh, jadi berarti kan pecah koloni ada yang dilakukan secara natural. Betul. Di alam ada yang di apa namanya buatan. Buatan. Kalau di alam berarti menunggu siklusnya mereka secara alami. Iya. Tapi kalau lama waktunya. kalau buatan sebenarnya bisa secara apa sih? Iya, iya. Laboratorium in Iya. vitro. Tapi masih dalam tanda petik ya, agak kesusahan. Di beberapa negara tetangga sudah bisa menghasilkan ratu. Jadi ratu itu dijualbelikan. Ada rekayasa teknologi. Oh, luar biasa. Jadi kan kayak seperti anggrek itu kan ada rekayasa teknologi untuk memperbanyak anggrek lebih cepat. Nah, selain madu lanceng, Pak, yang diproduksi sama jenengan apa lagi? Karena hobi lebah ya, selain madu lanceng, kita juga sedikit merambah ke namanya madu ondoan, kalau orang Jawa bilang. Ondoan itu kalau secara nasional itu istilahnya lebahnya lebah apis serana namanya. Sengat itu? Itu bersengat. Oh. Cuma kita terbatas lah. Tawon glodok itu? Tawon glodok, nggih. Oh iya. Tawon glodok, kita ya senang saja sih sebenarnya ketika sudah mencoba pelihara lanceng. Kemudian kita coba untuk merambah ke yang lebih bersengat karena produksinya lebih, Pak. Iya, kalau tawon glodok kan otomatis toh, Pak. Artinya agak berbahaya tuh itu. Itu tetap jenengan pelihara juga di rumah? Saya pelihara di kebun. Oh, di kebun. Di kebun, tapi saya bikin jaring supaya anak-anak nggak masuk. Oh, gitu. Artinya diamankan. Diamankan. Kalau misalkan lebah itu terbang, sebenarnya nggak ada masalah selama kita nggak mengganggu. Nah, yang repotnya kalau di masyarakat itu rumahnya diutik-utik ya, sama anak-anak lah, itu nanti bisa ini. Tapi meski dikasih jaring dia tetap bisa keluar kemana-mana di luar jaring itu? Enggak, maksudnya lahan untuk budidaya itu supaya anak-anak tidak bermain di situ. Oh, gitu aja. Oh, ya, oke. Jadi kita kasih batas lah. Nah, kalau kan sudah pelihara banyak, ada madu lanceng, ada madu ondoan atau glodok. Kira-kira dalam sebulan itu berapa liter madu yang diproduksi sama jenengan? Sebenarnya kalau madu di lingkungan kita sendiri kita masih kewalahan untuk memproduksinya. Kalau sebulan sendiri, kalau untuk produksinya kita sangat terbatas. Belum, kalau misalnya kita punya sekitar 10 glodok, satu glodoknya 1 kilo ya, tapi kan per 2 bulan. Oh, per 2 bulan. Iya. Kalau yang lanceng, kalau per 2 bulan kita bisa menghasilkan sekitar yaitu misalnya 10 glodok kita sekitar 5 sampai 10 kilo lah. Masih terbatas per 2 bulan. Ya. Makanya kita ada komunitas peternak yang kita bisa saling ini, dan yang tentunya kita menjaga kemurniannya lah. Ya, oke. Nah, sekarang ini Pak, kan banyak yang belum tahu ciri-ciri madu murni atau tidak di pasar. Itu kan mungkin teman-teman atau pemirsa banyak ketemu banyak orang yang jual madu di jalan, bawa botol, ada yang bawa ember, macam-macam. Kan kadang kita mungkin terjebak madu murni itu tidak disukai oleh semut, ada yang bilang begitu. Ada yang kalau dibakar langsung menyala. Nah, betul. Itu yang masuk kategori murni itu ciri-cirinya bagaimana? Baik, sebenarnya apa ya, untuk membedakan madu murni atau tidak, itu ada banyak kriteria ya. Yang selama ini yang tadi Pak Lili sebutkan, bahwasanya madu murni itu nggak digerumuti semut, kemudian madu murni itu ketika gampang mudah dibakar, kemudian di tisu itu merembes itu. Sebenarnya itu tidak bisa menjadi patokan atau parameter khusus untuk menguji madu itu murni atau tidak. Untuk menguji madu murni itu murni atau tidak, madu murni itu murni atau tidaknya, dan masyarakat sebenarnya perlu ada uji organoleptik, uji
lidah lah, Uji apa lidah. ya, Ha-ha. icip-icip lah, gitu. Beda. Makanya kalau masyarakat itu mencoba untuk ternak sendiri, Iya. Anda akan tahu nih bahwa mana yang lanceng, yang benar-benar lanceng, mana yang tidak. Nah, Kalau secara umum, kalau secara umum madu secara umum kan kadang kita mengenal madu dengan nektar tertentu. iya, Kaliandra beda-beda. beda, ada randu, Iya, ada iya, mangga, ada rambutan, ada karet, ada akasia dan sebagainya. Nah, madu yang murni itu satu akan mengeluarkan aroma khas. Kita cium, ada beberapa teman-teman yang mengetes madu yang murni itu dicium beberapa saat, beberapa menit sampai sekitar 2 menit, nanti ada sensasi hangat iya, dalam hidung kita. Oh gitu. Nggih. Agak apa ya istilahnya rada apa ya nek cara wong mambu itu rada nyelengit gitu Nah, ya ada aroma khas yang jelas, Ya. terus nanti ada rasa-rasa hangat lah gitu. Oh. Itu selain dari aroma atau bau, itu harus kita coba dicicipin ya. Iya. Dan Kalau itu- warna gini nih nggak pengaruh ya dia, nggak Ya. bisa dideteksi ya. Kalau warna kita Tergantung nektarnya. ya tergantung nektar. Walaupun satu lokasi kita panen dari bermacam-macam glodok, satu warna hitam, satu coklat, satu agak kekuningan. Nah lanjut. Jadi kaitannya sama berita-berita hoak ya mengenai madu itu Semut. satu semut itu madu itu kan kandungannya glukosa, Ya kemudian ada fruktosa. betul. Semut pasti Pasti suka. suka. Ya betul. Pasti suka, itu alami. Kalau yang nggak disukain, saya nggak tahu itu. Ya. Itu kandungannya apa? Ya oke. Karena Terus kan banyak orang yang bilang begitu, bahkan termasuk orang yang jual madu. Saya juga pernah ketemu penjual madu di tempat kerja itu ya. Saya asli ini kok ngeten iki lho Mas, ora dirubung semut lah dan seterusnya. Nah, Ya. cuman kan masnya kan gini Pak. Jadi saya dulu pernah punya temen, dia juga pelihara madu. Pelihara tawon, cuman karena mungkin dia mengejar produksi ya. Itu kan di atas glodoknya itu dikasih Gula. glukosa. Glukosa. Dikasih gula dalam bentuk cair sehingga madu itu lebah itu tidak perlu kemana-mana. Dia keluar dari glodok cukup ke situ kemudian masuk lagi memproduksi madu. Nah, apakah itu juga bisa disebut madu murni atau bagaimana? Ya. Jadi yang namanya madu murni itu ya kembali ke fitrahnya. Ya. Fitrahnya adalah ngambil dari nektar alami. Kalau itu namanya nektar bunga, namanya nektar buatan. Ya, oke. Nah, itu sudah tidak bisa dikatakan madu murni. Iya. Yang kita soundingkan dalam komunitas ini, kita berusaha untuk menjauhi yang namanya madu SOS. Madu SOS itu singkatan dari S-nya yang pertama adalah madu sirupan. Ya. Nah, sirupan yang tadi. Oke. Itu dikasih makan gula. Dikasih makan gula. Nah, kemudian madu oplosan. Oplosan. Ada sedikit yang murni dioplos dengan gula. Oh, oke. Terus yang bahaya sekali, bahkan tidak ada kaitannya dengan lebah, madu sintetis. Jadi dibikin di panci, madu panci lah. Dari gula itu toh? Dari gula. Dibuat sedemikian rupa biar mirip madu. Betul, ada campurannya macam-macam. Nah, itu kita sangat wanti-wanti ke masyarakat jangan sampailah kita minum itu. Ya. Nah, terus kan tadi sudah diceritakan banyak hal. Ini kan produksi jenengan ini. Kira-kira kalau ini harga jualnya berapa Pak Setio? Kalau yang 300 gram atau botol sekitar 250 ml ini biasanya saya jual sekitar 140-150 lah. Segini ini 150.000. Betul. Ini 300 mili 300 gram. Oh, hitungannya pakai kilo ya? Dia. Iya, atau kurang lebih sekitar 230 mili lah. 230. Ini kemasan 250 mili. Kalau udah Oh iya, atas penuh, sini betul. 150.000. Satu kali produksi dapat berapa gini Pak? Kalau Per 2 bulan itu? satu lognya bisa sampai 3-4 botol. Wah, lumayan. Tinggal dikalikan saja. Artinya, jadi budidaya madu itu menghasilkan menghasilkan madu kebaikan, yang kemudian yang kedua menghasilkan cuan. Nah, teman-teman bisa ngitung lah. Karena kalau Pak Setio produksi segini ini harganya 150.000 katakanlah. Ini ada 300 gram atau 230 mili. Satu kali produksi satu log itu dapat 3 botol. Tergantung sih ya. Nah, kalau sudah punya 10 kan ya 4,5 juta tuh itu. Alhamdulillah. Lumayan toh. Tinggal berhitung ya. Hitungan matematisnya seperti itu ya. Oh iya, ada semuanya kan perlu dihitung. Artinya selain menyehatkan, tentunya ini ada potensi cuan yang bisa didapat. Nah, monggo teman-teman nanti bisa belajar
belajar banyak dengan Pak Setio. Nah, selain madu tadi, madu apa namanya, lanceng, kemudian madu glodok, lanceng. apalagi Pak yang di ini yang diproduksi selain itu? Madu yang kita pelihara itu ada 2 jenis madu atau 2 jenis lebah ya. Tapi kita kan kadang ada memenuhi pasar. Iya. Kita kerjasama dengan pembolang. Pembolang itu yang sering di alam itu. Di alam. Nah, kita juga sediakan madu hutan. Madu hutan. Itu. Selain itu kita juga punya olahan juga sih sebenarnya. Madu lanceng yang kita kombinasi dengan ginseng, Pak. Oh, ini produksi sendiri. Okay. Kok dipilih ginseng? Nah, ginseng kan terkenal untuk stamina laki-laki, Pak. Iya. Lanceng juga terkenal untuk stamina laki-laki. Nah, itu plus, Pak. Jadi, ini hanya direndam aja ya? Kita fermentasi selama kurang lebih 3 minggu, baru bisa dikonsumsi. Oh, berarti setelah madu dikasih ginseng, didiamkan selama 3 minggu, betul, baru bisa dikonsumsi. Betul. Oh, kalau gini harga jualnya berapa, Mas Tio? Untuk 1 botol ini 250.000. Lumayan mahal ya, karena ginsengnya sendiri kan kita impor. Kita alhamdulillah ada teman yang bisa mengembangkan, menyilangkan antara ginseng Amerika sama ginseng Korea. Iya. Itu, dan dia impor, ekspor malahan. Diproduksinya di Indonesia. Oh. Tapi ya kapasitas masih terbatas. Untuk kita terimanya cuma yang sisa-sisanya. Ya. Yang kecil-kecil gitu, yang besar-besar diekspor. Oke, yang Anda punya hobi lari, punya hobi macul, nah ini cocok. Macul yang sawah maksudnya. Nah, terus awal masih gini, Pak, kan apa ya? Jenengan kan mungkin dulu belum pernah berpikir soal madu ini, tiba-tiba muncul madu. Kira-kira hal apa sih yang paling pokok mendasari jenengan harus punya usaha di rumah? Apa sih yang mendasari itu? Kemudian keinginan panjenengan ketika punya usaha di rumah itu bagaimana? Ya, sebenarnya background saya sebenarnya sebelum punya usaha di rumah sebagai karyawan biasa. Ya. Alhamdulillah 13 tahun jadi dengan company. Dengan company. Intinya ya melu wong liya gitu, kayak gitulah. Ya, oke. Tapi ya tahan sampai 13 tahun. Betah ternyata. Kemudian ya alhamdulillah satu motivasinya ya satu keluarga lah ya. Satu keluarga, anak-anak bisa terpantau pendidikannya dan sebagainya. Kemudian ya kita nggak di Pangapura ya, Nek. Kita bekerja itu satu, waktu kita habis di pekerjaan, yang kedua kita ditekan-tekan apa namanya? Ya. Banyak pressure di kantor gitu kan. Ya walaupun itu pilihan ya. Betul. Nah, akhirnya saya juga ya memilih untuk berwirausaha. Sebelumnya ke madu ini ada sih sebenarnya. Saya yang lebih lama. Sekitar hampir 7 tahun ini. Kenapa, Pak? Saya sebagai distribusi es krim. Oh, distribusi es krim. Okay. Oh ya. Distribusi es krim satu merek tertentu yang alhamdulillah dipercaya menjadi distributor. Dari mulai agen naik lagi menjadi distributor. Selain itu juga ada usaha mandiri juga, yaitu persewaan freezer. Oh. Jadi misalkan panjenengan pengen usaha, belum punya modal besar, kemudian jenengan mau butuh freezer atau lemari pembeku, bukan pendingin tapi pembeku, supaya makanan itu awet. Nah, kami menyediakan jasa layanan sewa freezer. Oh, oke. Artinya kan berarti sudah segala macam jenis usaha dijalani. Alhamdulillah. Nah, tentunya kan di awal-awal ketika menjalani usaha itu kan ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya misal urung payu, dodole mungkin juga nggak begitu lancar. Apa sih kiatnya yang biar bisa bertahan sampai hari ini, kemudian punya multi usaha apa, Pak? Yang pertama senang dulu lah yang jelas. Senang dulu. Ya satu senang, yang kedua karena kewajiban juga. Betul. Yang namanya kepala keluarga pasti kita
punya tanggung jawab. Tanggung jawab Pak, itu Betul, dulu. betul. Yang pertama itu, yang kedua ya kita jangan gampang bosen lah. Ya. Alhamdulillah saya punya sekitar 4 jenis usaha yang alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Ya, yang utama tidak mudah bosan untuk mendalami satu macam usaha atau ya beberapa usaha lah. Karena intinya usaha itu kan sustainable apa sih? Ya, berkelanjutan. Berkelanjutan. Tidak, Ya, oke. tidak anget-anget ayam. Ya. Oke. Ayam ya. Ya. Gitu. Ya itu. Terus apa namanya? Selain apa? Ya kita harus bersabar lah. Ya. Bersabar. Tapi pernah ini nggak? Pernah mengalami masa sulit nggak ketika memulai usaha itu? Ya kalau kita jualan, saya kan jualan es krim ya. Ya. Kalau udah musim hujan itu udah nangis batin Pak. Oh iya ya, nggak lah. Makanya gini, saya tuh nyari usaha yang kira-kira ketika musim tertentu usaha itu turun, apa yang bisa stabil. Alhamdulillah nemu yaitu persewaan freezer. Jadi kembali, usaha itu pasti ada siklusnya. Betul. Ada kadang laris, Ya. kadang di atas, kadang turun. Betul. Nah, ketika kita mau turun, kita harus punya cadangan usaha nih, apalah kira-kira yang bisa membackup usaha ini untuk atau kantong kita masih tetap berpenghasilan. Ibaratnya dapur itu tetap ngebul, Pak. Ya. Gitu. Ya, memikirkan piye caranya tetap laku. Betul. Dan apa ya istilahnya yang paling sulit kan memang istiqomah. Nah, paling mudah istirahat. Oke. Nah, teman-teman, ini kita sudah banyak cerita soal apa yang dilakukan oleh Pak Setio dari A sampai Z, termasuk ini produknya kawan-kawan. Nah, silakan nanti teman-teman bagi yang mau merasakan atau membeli madu, ini ada madu kenari original. Ya, jadi kita brandingnya namanya madu kenari, tapi variannya ada lanceng, ada madu sama hutan. Yang original ini madu unduan, yang geladak. Lanceng juga. Original itu menandakan bahwa kami hanya menjual madu murni. Oh, begitu. tak pikir nek original itu yang madu glodok. Betul. Jadi ini sebenarnya ada ini yang madu glodok yang tidak ada tulisannya lanceng berarti madu glodok. Ya. Yang ini lanceng. Madu hutan. Oke, nah teman-teman ada banyak variasi madu yang ada di tempatnya Pak Setio, silakan datang. Ini di Wanujo Kidul RT 4 Sri Martani Piungan Bantul. Nanti link mapsnya saya taruh di deskripsi, termasuk segala macam jenis produknya dan harganya. Matur nuwun. Ya jelas murah meriah. Amin. Kalau mau budidaya ini insya Allah auto kaya. Yang penting istiqomah. Amin. Nah setelah ini kita akan melihat bagaimana budidayanya di kebunnya Pak Setio. Sambil mungkin kalau mau belajar nyengat ya silakan kesini lah. Banyak hal yang bisa dipelajari. Insya Allah Pak Setio juga terbuka. Kalau yang mau teman-teman mau belajar, termasuk mau sewa freezer, insya Allah banyak stoknya. Kalau mau beli es krim, insya Allah ready stock 24 jam. Selama orangnya di rumah. Amin, betul. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya setelah yang satu ini. Itu ya nektar itu menghasil madu ini. Ini yang di kantong-kantongnya di dalam ini tadi yang disedot Mbak Ayu ya. Nih nektar biasanya nanti ada polennya. Polen itu seperti benang sari, tapi ini dilalai polennya di dalam nih, nggak kelihatan. Nah kemudian telurnya disedot Mbak, enak Mbak. Telurnya itu ada di dalam juga nggak kelihatan karena memang kita setting madu lanceng yang ini, kotak ini hanya khusus untuk madunya. Jadi udah terpisah, harapannya kita panennya mudah. Iya. Tidak memisahkan antara telur, madu, kemudian sarangnya. Nah, kalau ini tinggal sedot saja. Oke. Jadi lanceng yang jenis ini
namanya jenis Heterotrigona itama. Jadi lancang yang menghasilkan lancang yang paling produktif ini. Iya. Ini lancang paling produktif dibanding dengan lancang-lancang yang lain. Ada lagi sih yang lebih produktif, tapi kalau untuk di Jawa agak susah. Dia butuh resin pohon damar. Kalau ini resinnya itu dari pohon nangka, dari pohon mangga. Ini aromanya agak bau mangga ya. Nah, ini resinnya dari mangga. Getah mangga, pohon mangga. Jadi resin itu untuk membentuk yang bulat-bulat itu Pak ya? Iya, resin itu untuk membentuk ini bulat-bulat sama jaring-jaring ini. Nih. Ini lebahnya ini tuh. Yang agak putih ini berarti dia lebah baru menetas. Iya. Nah, madu sendiri itu sebenarnya cadangan makanan mereka di waktu musim paceklik, musim hujan. Nih. Tadi kita sudah belajar banyak dengan Pak Setio soal madu, soal wirausaha dan sebagainya, tentunya banyak ilmu. Nah, sekali lagi jangan lupa di subscribe channel Pangripta. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, bisa dibagikan ke sanak kadang, handai tolan, teman dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk tayangan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.